Setelah kemarin menjelaskan tentang seputar dari buah karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagian kita memasuki pada muqaddimah awal. Ada muqaddimah awal, ada muqaddimah tsani. Kita memasuki muqaddimah tsani, yaitu permulaan pembacaan kitab yang kedua. Di sini al-musannif, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam sirrul asrarnya, rahasia di atas rahasia, secret of secret, maupun rasa ning rasa, seluruh bahasa suka makmur mah pangintennya Ustadz Syamsul, rasa ning rasa Ustad. Bahasa Sukabumi. Di dalam kitab Sirrul Asrar ini musannif menyatakan walhamdulillahi, adapun segala puji itu milik Allah. Kemarin belum dijelaskan dalam muqaddimah awal ada apa dan berapa itu tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sehingga kita memuji atau mendapat pujian. Sering ya, kalau kita lihat tetangga, Masya Allah putra Bapak rajin sekali sholatnya, itu kan pujian sebenarnya ya. Apakah orang yang mendapatkan pujian dari orang lain itu merasa tinggi hati? Tidak. Merasa bersukaria dengan pujian tersebut? Tidak. Walaupun secara manusiawi boleh bersukacita atas pujian seseorang terhadap kita maupun keluarga kita, tapi hendaknya orang yang mendapatkan pujian dari sesama makhluk tersebut dikembalikan kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, segala puji ini, alhamdulillah ini sudah bermakna litaukid, bermakna penguatan bahwa memang alhamdulillah itu segala puji memang adalah milik Allah. Pertama, apa itu pujian? Alhamdulillah itu merupakan kalimat pujian. Kalimat pujian sebenarnya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ketika di awalnya itu ya, qasamtus shalah kismaini. Nama lain dari Al-Fatihah itu adalah as-shalah, karena pembuka salat yaitu dengan Al-Fatihah. Ini di dalam materi saya yang berjudul Mafatihul membuka hijab dengan Fatihatul Kitab. Dulu pernah disampaikan di sini. Oh, di sana di Masjid Nurul Iman ya. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan yang pada dasarnya itu adalah hadis qudsi, hadis yang diterima oleh Rasulullah SAW, diucapkan oleh Rasulullah SAW, tapi redaksinya dari Allah. Redaksinya dari Allah, adapun penyampaiannya terserah Nabi Muhammad SAW. Kalau dari ada hadis qudsi, ada Al-Quran. Kalau Al-Quran mah redaksi maupun ayatnya itu 100% mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi materinya dari Allah, redaksinya materinya dari Allah, redaksinya tergantung Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis nabawi itu baik materi maupun redaksi itu terserah Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk hadis qudsi ya, karena Allah yang berbicara langsung. Qasamtus shalah kismaini, aku membagi surah Al-Fatihah kismaini, dua bagian. Kismun wa kismun ma baini wa baina abdi. Yang sebagian itu adalah bagianku, dan bagian yang kedua adalah bagian dari hambaku. Wali abdi, dan pada bagian hambaku ma sa'ala, terserah
dia mau minta apa, yang jelas ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan aku kabulkan permintaanmu. Nah, di bawahnya kemudian wa idza qara'ta al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, apabila seorang hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, fa'araqa kismaini, kemudian mereka memanggilku, da'ani bismaini, mereka memanggilku dengan dua selendang kehormatanku, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di dalam lafaz selanjutnya yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, fa idza qara'tal abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, fahamada li, sungguh telah memanggilku, sungguh telah memuji akan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengakui bahwa ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, fahamada li, sungguh seorang hambaku, hamba itu telah memuji aku, wahamadali wa majjadali, dan mengagungkan aku. Subhanallah ya. Jadi di dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu bagian Allah, bismillahirrahmanirrahim bagian Allah, alhamdulillahirabbil alamin bagian Allah, ar-rahmanirrahim bagian Allah, maliki yaumiddin bagian Allah, iyyaka na'budu bagian siapa itu? Masih bagian Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, ini adalah satu rahasia ya, membaca Al-Fatihah pada dari lafaz bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu, itu selamanya kita hanya memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, menyebut-nyebut keagungan Allah dengan asma-asma yang merupakan kehormatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun kita dilarang meminta pada saat dari bismillah sampai iyyaka na'budu. Namun ketika kita sudah sampai setengahnya kan itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Nah, di sini salah satu rukun di dalam Fatihah, di dalam Safinatun Najah dikatakan bahwa arkanul Fatihah itu diantaranya membaca dengan jelas tasdid di atas lafaz iyyaka. Kenapa lafaz iyyaka? Karena lafaz iyyaka itu batas tipis antara kalimatul tauhid dan kalimatul musyrik. Oh, bagaimana itu bisa? Iya, betul. Apalagi